cara memboboknya, ya. Nah, ini dengan alat seadanya, Pak. Oke. Nanti kita akan tahu, Pak, penyebab dari bunyinya itu apa. Oh. Yang hasil dari katalisisnya kita bisa melihat, Pak. Ya, ada dua jenis katalitis yang berbeda, Pak. Oke. Nah, ini salah satu yang warna hitam ini salah satu contoh dari katalitik yang mampet. Assalamualaikum, Mas Elin. Waalaikumsalam, Pak Taufik dan sobat AHA Media. Gimana, Pak Taufik? Alhamdulillah, Mas Elin. Ya. Di hari ini banyak kegiatan di bengkel nih. Alhamdulillah banyak, Pak. Ada yang unik nggak kerjaan kita di pagi-pagi, Mas? Pagi-pagi sudah ada kerjaan yang unik Ini tidak? pagi-pagi nih dapat kerjaan ya dibilang tadi kalau sekarang kan udah dingin ini, Pak. Tadi panas-panasnya ini. Ya, Ini gimana, Mas? Ya. Ini ada keluhan, ada bunyi di knalpotnya, gemerincing gitu kan. Oh. Nah, setelah kita cek ternyata dari dalam katalitik nih. Nah, ini kayak katalitiknya udah kena juga nih, Pak. Udah rontok. Sepertinya ada suara yang pecah di dalam gitu, Mas ya? Iya, jadi rontokannya ke bagian dalam, jadi dia nggak bisa keluar. Gitu. Oh. Karena terhambat katalitik, jaring katalitiknya. Oh, kalau dari luar kelihatannya masih bagus ya, Mas ya? Kelihatannya masih bagus. Ya. Tapi kalau pas digoyang. kita goyang-goyang, nah ada bunyi nih, ya kan? Nah, ini menimbulkan suara di saat berkendara, Mas? Ya, apalagi pada posisi saat di D, atau kalau untuk metik di D, atau untuk saat jalan gitu kan, dia bunyi, Pak. Getaran mesin atau getaran bodi dia? Getaran mesin dia bunyi, jadi kemerincing itu kan. Ya, kalau ditutup kacanya sih nggak kedengeran, tapi dari luar kedengeran gitu. Oke. Jadi ya mengganggu lah gitu kan. Jadi ini bukan masalah katalitik yang mampet ya, Mas ya? Bukan, Tapi ini bukan rontok. mampet, tapi rontok ini katalitiknya kayaknya. Kalau mampet kan beda lagi, Pak. Dia efek dari mesin juga kayak nahan kan. Nahan, digas juga nahan. Terus kalau pas mampet itu ininya jadi kayak bara api itu loh, Pak. Oh, Merah merona gitu kan. Pipanya ini. gitu, Mas. Ya, kayak gitu. Kalau gejala katalitik mampet seperti itu. Sampai merah. Sampai merah, membara gitu. Bahaya dong, bisa menimbulkan api, kebakaran kan? Kalau ada barang kayak mudah terbakar nempel bisa, Pak. Soalnya kan panas banget kan, merah besi merah membara kayak gitu kan. Jadi ya bahaya juga. Makanya dari mesin juga udah berefek. Tenaganya kayak nahan gitu, digas juga kayak udara nggak lepas gitu, Pak. Ada yang buntu gitu kan. Jadi hanya masalah tenaga mesin tertahan, tidak ada masalah maunya jadi mesin jadi bisa rusak seperti itu, enggak sih. Kalau sampai kerusakan sih belum pernah sampai seperti itu. Cuman dari setelah mampet kan udah berasa gitu kan. Udah berasa, jadi digas nahan gitu kan, kadang kayak mau mati gitu kan. Kadang mau mati gitu. Iya. Nah, kalau Mas ketahui sendiri bahwa ini adalah katalitik yang sudah rontok, itu bagaimana caranya, Mas? Nah, tinggal digoyang-goyang aja, Pak. Goyang-goyang terus diketok-ketokan begini kan ada. Itu dia. Nah, ini debu-debu katalitiknya tuh. Oh, rontok kawan-kawan. Ya. Ini nggak akan bisa ditemukan kalau ini nggak dibongkar ya, Mas? Nggak turunkan ya? Nggak kelihatan ya? Tetap solusinya harus dibobok, Pak, katalitiknya, Pak. Nah, ada efek plus minusnya juga. Oke, baik. Apa, Mas? Plusnya apa, Mas? Kalau dibobok itu, jadi kan yang pertama tetap fungsi dari katalitik kan untuk efisiensi, Pak. Iya. Ramah lingkungan. Nah, itu ditiadakan soalnya efisiensinya dinonaktifkan ibaratnya kan. Nggak ada katalitiknya. Tapi efeknya, jadi tenaganya langsung loss, nggak ketahan jadi. Nanti akan berasa di tarikan awalnya. Gitu. Tarikan awal. Makanya kayak bedanya knalpot standar kayak knalpot racing kan beda, Pak. Iya, betul. Untuk dari sisi tenaganya kan, betul. napasnya kayak jadi panjang, Iya. jadi tambah panjang kan. Nah, itu efeknya. Nah, tapi kemarin waktu kita membuat konten pertama tentang katalitik bersama Mas Hari, ada yang bertanya, Mas, bukannya dengan membobok katalitik itu tenaga lebih besar katanya? Iya, tenaganya kan berasa lebih besar, lebih enteng gitu lebih kan. Enteng, soalnya nggak ada tahanan kan. Kalau katalitik kan sebagai tahanan juga, Pak. Nah, soalnya ini kan saringan. Saringan, betul. Saringan, jadi tenaga udara yang keluar kan
tersaring jadi tenaganya kurang gitu kan. Oh. Jadi bukan kurang sih, lebih ketahan. Lebih gitu. tahan. Tapi nggak terlalu besar ketahannya. Tapi kalau dilepas, dibong, itu akan lebih berasa lagi tenaganya. Makanya kalau untuk mobil-mobil racing kebanyakan kan di los gitu kan. Tapi ini karena standarisasi memang ya. Standar, karena dia ngejarnya untuk ramah lingkungan. Ramah lingkungan ya, Euro 1, Euro 2 kayak gitu ya. Ya, untuk itu, untuk Oke. efisiensi, emisi. Ya. Ya. Oke, baik. Nah, ini apa yang akan Mas Erin lakukan dengan Nah, ini kita Knalpot akan ini? bobok, Pak. Oke, Kan dari baik. permintaan customernya kan. Kita bobok, soalnya dia mengganggu juga, pengen dibenerin ya. Terus kalau udah dibobok nanti Mas, ini mau diganti atau tetap memasang yang ini? Pakai yang ini, Pak. Kalau diganti kita nggak perlu bobok, Pak. Dipakai aja. Kan satu badangan segini nih kalau Nah, ganti. kalau diganti kan apakah efek ke efisiensi tadi itu termasuk ke pengaruh ke minyak? BBM, penggunaan BBM? Penggunaan bahan bakar. Iya, betul. Ya pasti ada sedikit tapi nggak berasa sih, Pak. Oh, nggak terlalu ya? Tapi kalau dilihat dari data, mungkin dari data angka mungkin akan perbedaannya pasti ada. Tapi kalau dari perasaan itu pasti ya nggak jauh beda. Mililiter ya? Nggak jauh beda. Nggak jauh beda. Baik, tapi bukan berarti semua mobil harus dibobok ya Mas ya? Ya enggak semua. Nanti juga akan berpengaruh ke suara juga, Pak. Oh. Suaranya akan gimana ya? Kurang halus. Oh, kurang halus. gitu. Kurang gimana ya? Jadi lebih kasar. Lebih kasar. Suaranya. Jadi Ya, mirip-mirip kayak racing lah dikit ya? Semi racing. Pak. Oke, kalau kita lihat gimana Mas Erin cara memboboknya. Ya. Nah, ini dengan alat seadanya, Pak. Oke. Kita Oh, akan cukup seadanya Mas ya? ya cukup seadanya nih, bekas-bekas kunci Nah, yang tuh. rusak, pakai pahat ya. Nah. Dilakukan dengan orang yang profesional. Jangan ditiru di rumah. Jangan ditiru di rumah. Nah, ini kayak gini, Pak. Dianjurkan. Dihancurkan ya? Ya. Nanti Kayak kita sarang- akan tahu, Pak, penyebab dari bunyinya itu apa. Oh. Kayak sarang lebah ya Mas ya? Ya. Sarang semut ini, Pak. Kecil, sarang Pak. semut ya. Tuh. Kalau lebah gede, Pak. Sarang apa? Ini gatel ini, Pak. Oh, gatel ya? Ya. Bos. Loh, ada busanya. Ini gaswol. Ya. Mas Erin, ini proses pembongkaran katalis sudah selesai. Udah selesai, Pak. Nah, ini udah kita kosong lihat ya. Oh, tidak ada pembatas lagi nih, penghalang ya. Ya. Nah. Jadi ini juga udah gak bunyi, Oke. ya kan? Oh, sudah tidak ada Tidak ada kerincing celengan ya. merincing ya. Nggak ada yang nabung di situ. Pak. Nabung dia. Nah, ini gimana Mas penjelasan tentang hasil katalis yang di Ini yang hasil dari katalisisnya kita bisa melihat, Pak. Ya. Ada dua jenis katalitis yang berbeda, Pak. Oke. Yang satu warnanya hitam dan nggak rata, ini kan kayak meleleh seperti Betul, ini kan. betul. Yang satu rata kan berwarna putih. Benar. Nah, ini salah satu yang warna hitam ini salah satu contoh dari katalitik yang mampet. Oh. Nah, seperti ini, Pak.
Jadi yang hancur itu dari depan ya? Ya dari depan. Ini Pak. dari depan ini ceritanya. Ya ini dari depan. Ini posisinya di sini nih di depan. Ini kan dari mesin. Oke. Dari mesin dia ke pembuangan, dia ke knalpot belakang. Nah ini bagian depannya di sini. Ini yang bagian belakangnya. Jadi yang terkena gas buang duluan itu yang bagian depan. Oh, makanya dia jadi dia sampai seperti ini. bentuk seperti ini. Ya. Kalau bentuk seperti ini kan berarti dia udah nggak bisa nyaring dong Mas ini. Ya, tapi kan dia masih ada beberapa lapis lagi Pak. Di sini ada, di sini juga ada. Jadi nggak cuma satu lapis lagi gitu kan. Oke. Ada banyak gitu. Jadi yang bikin mampet sampai parah sampai membara itu udah mampet semua. Oh. Gitu. Jadi posisinya sekarang katalisnya sebenarnya belum terlalu mampet ya, belum sampai mampet Mas ya. Ya, tapi dia udah rontok dulu. Oke. Berarti penyakit katalis itu ternyata tidak hanya mampet ya, tapi dia bisa rontok duluan ya. Bisa rontok duluan juga dan menimbulkan bunyi kemerincing seperti tadi. Oke. Jadi kalau Anda kawan-kawan di AHP dia merasakan bunyi kayak apa celengan ya? Ya. Ya, bunyi kemerincing saat kena beban, mesin kena beban gitu. Oke. Bisa dicek dulu. Suaranya dari arah bawah. bawah. Dari bawah. Oh. Suaranya di bawah mobil. Oke. Nah, pas kita cek ternyata dari dalam knalpot bunyinya. Oh. Nah, setelah dicek, kita bongkar knalpotnya. Iya. Nah, kita tadi gejala awal kita ketok-ketokan ke bawah itu ada kayak rontokan katalitik. Nah, kita indikasi bahwa katalitiknya udah rontok. Nah, rontoknya itu efek dari gejala yang mampet tadi. Oh, jadi Gejala katalitik mampet. Nah, seperti ini. ini berarti tinggal pasang Mas. Tinggal pasang lagi nih, Pak. Oke. Udah. Jadi customer tidak akan menggunakan katalis. Ini dua-duanya Ini yang atau satu? dicopot cuma satu aja, Pak. Ini kan ada dua, Pak. Nah, yang bagian depan. Yang bagian depan yang ke mesin ya? Ya, yang udah mampet, yang hitam tadi kan. Betul. Yang hitam tadi kita copot. Ya. Nah, yang bagian belakang dia masih utuh. Oh. Kelihatan? Iya, benar. Ya. Minimal tidak semua bolong Nggak ya. semua bolong. Jadi nggak efeknya nggak berpengaruhnya nggak terlalu besar gitu. Oke. Dari segi suara maupun dari emisi yang dihasilkan. Baik, Mas Edin, ada tips nggak yang mau kita bagi ke kawan-kawan soal katalis ini? Oh ya, paling tipnya kan katalitik mampet itu pasti kan ada penyebabnya juga Pak. Oke. Itu dari segi bahan bakar, pemakaian bahan bakar, yang atau dari biasanya yang banyak nih, yang pernah saya temukan itu kayak penggunaan seperti oktan booster Pak. Oktan booster. Nah, oktan booster itu dampaknya ke katalitik sama ke sensor oksigen. Nah, itu gejalanya pas kalau kita buka sensor oksigen, biasanya kan mempercepat umur sensor oksigen Rusak. Ya, rusak. Jadi pas kita cek, pas dibuka sensor oksigennya itu berwarna merah. Nah, berwarna merah. Jadi di ujungnya itu loh, Pak. Di ujungnya itu berwarna merah. Dan terus saya pernah menemukan ya sampai membara itu tadi. Katalitik membara. Nah, itu ditemukan pertama itu dia ganti sensor oksigen juga, sensor oksigen berwarna merah, terus pembubokan dari katalitiknya juga. Soalnya kalau ganti segini agak lumayan Pak. Mahal harganya. Harganya agak lumayan. Baik, berarti kita harus ini ya lebih apa namanya lebih waspada ya penggunaan tambahan-tambahan ya. Tambahan adiktif untuk campuran bahan bakar ya harus lebih hati-hati lagi. Hati-hati ya. Ya paling secara normalnya, secara baiknya ya penggunaan bahan bakar yang normal aja yang pas ya, yang untuk sesuai dengan mesin oktannya yang pas ya. Seperti pertama kata selebihnya kan. Oke. Baik. Mas Edin, ada pertanyaan sedikit aja. Iya, siap. Katanya katalis ini bisa dibersihkan? Katalitis bisa dibersihkan. Kalau di sini kita belum pernah ya Pak ya. Tapi saya pernah melihat di sosial ada yang menawarkan seperti itu, ada kayak cairan pembersih. Ada cairan pembersih ya. Tapi kita belum pernah coba. Nah, terus ada tambahan lagi Pak. Ya. Jadi kalau katalitiknya udah rusak, contohnya seperti meleleh seperti ini. Nah,
ini pasti nggak bisa dibersihkan lagi. Udah bengkok-bengkok ya? Iya, ini nggak bisa dibersihkan lagi, menambah mampet iya. Seperti soalnya dia bisa ngalir tapi nggak bisa terbuang kan, soalnya udah mampet karena dari struktur bagian Strukturnya udah, lubangnya udah udah berubah bentuk Pak. Iya, rumah semutnya udah nggak jelas nih. Kalau ini kan mungkin dia masih bisa Lurus, masuk, bisa keluar kan, oke. lubangnya masih kelihatan. Oke. Kalau seperti ini kan udah jadi kayak labirin nih Pak. Baik, Bisa Mas masuk Elin. nggak bisa keluar. Baik, Mas Ya Elin. gitu aja Pak. Baik, terima kasih Mas Elin. Ya sama-sama Pak dan Sobat Ahmad dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.